Baik, selamat malam sekali lagi untuk kita semuanya. Kita puji Tuhan, saya pribadi sangat bersyukur malam hari ini boleh bertemu lagi dengan anak-anak Tuhan ya, untuk memenuhi kerinduan kita semua, pribadi lepas pribadi, untuk belajar firman Tuhan karena satu alasan yang pasti, karena kita cinta Tuhan kita. Jadi kita juga cinta atau suka belajar firman Tuhan. Dan malam ini adalah malam ketiga atau seri ketiga dari tema besar atau seri dengan iman. Oke, jadi bagian pertama kita sudah belajar tentang iman, yaitu iman yang bertumbuh. Bagaimana kita tahu bahwa fondasi atau dasar dari iman adalah firman, gitu ya. Jadi kalau kita mau memiliki iman yang bertumbuh, kita harus punya dasar, yaitu adalah firman. Itu dari Roma pasal 10 ayat 17 ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan kenapa kita mengambil topik iman? Karena iman itu penting gitu ya. Ada beberapa ayat dari Alkitab Tuhan bilang diantaranya, jika anak manusia itu datang, adakah ia temukan iman di bumi? Jadi iman sangat penting ya. Karena kasih karunia kita diselamatkan, sudah diselamatkan melalui. Oke, baik, kita lanjut. Jadi bagian pertama kita sudah belajar bagaimana iman itu berdasarkan firman dan percaya kita kepada firman atau perkataan Tuhan, lalu iman itu perlu bertumbuh ya dengan kita membaca firman lalu melakukan firman itu. Hal-hal yang kita tahu dikit demi sedikit, lama-lama kita akan bertumbuh dalam iman gitu ya. Dan yang bagian kedua, kita juga sudah belajar bagaimana ada iman yang benar, ada iman yang salah, ada iman yang sehat, ada iman yang sakit gitu ya. Jadi kita perlu melihat bagaimana iman itu harus dipertahankan sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya sesuai dengan firman. Kita belajar dari cerita Habel juga bahwa Habel dulu yang diterima, baru persembahannya. Jadi Tuhan tahu isi hati, iman seseorang itu yang penting, lalu perlakuan atau persembahan, pelayanan kita akan diterima oleh Tuhan. Oke, nah sesuai dengan jadwal di tim kita malam hari ini seharusnya bagian terakhir atau seri terakhir dari pelajaran tentang iman ya, dengan iman. Maka saya membuat judulnya yang penting gitu ya, yang penting. Jadi karena bagian terakhir maka ini saya tulis judulnya yang penting supaya kita bisa memperhatikan ini bukan kesimpulan, ini hanya membuat suatu apa ya, penekanan-penekanan tentang iman yang kita sudah pelajari beberapa waktu pertemuan yang lalu ya. Baik, sebelum kita mulai, saya rindu kita berdoa satu kali lagi supaya hati dan pikiran kita disiapkan oleh Tuhan dan Roh Kudus menuntun kita semua. Saya akan pimpin kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sangat sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan untuk menjelaskan, memberitakan, menuntun kami dalam mempelajari firman kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh berbicara melalui lidah hamba yang jauh dari sempurna. Roh Kudus yang sama, yang penuh kuasa juga berbicara di telinga setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Kami memohon agar Tuhan hadir tengah-tengah kami, bahkan menguasai semua hal-hal yang kami butuhkan untuk kelaksanaan kegiatan ini. Jaringan internet Tuhan boleh bantu menjadi sempurna sehingga kami boleh belajar dengan penuh sukacita. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan lanjut. Yang penting. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan,
karena ini bagian terakhir dari seri dengan iman, ya, berbicara tentang iman atau mempelajari iman, saya akan sedikit banyak memberikan ayat-ayat firman Tuhan, ya, supaya kita bisa melihat kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Alkitab saja gitu ya. Jadi mohon teman-teman boleh buka dari Alkitabnya masing-masing di buku Alkitab atau di Alkitab digital ya, di aplikasi di handphone. Keluar ya, Beb? Enggak, Bang, masih join. Join ya. Oke, sorry, soalnya di saya hilang. Baik, jadi kita akan banyak belajar dari firman Tuhan langsung ya, dari ayat-ayat firman Tuhan. Nah, yang pertama saya mau kita buka Roma 4 ayat 16. Saya akan coba kasih beberapa pendahuluan ya, supaya kita bisa melihat. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Firman Tuhan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Saya mau kita perhatikan kalimat bagian pertama saja dulu, karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Jadi, saya mau kita note kata-kata kebenaran karena iman. Atau kita bisa buat bahasanya dibenarkan karena iman. Atau benar karena iman. Oke? Nah, ini menjadi penting karena ini firman Tuhan. Tuhan memandang umat-umatnya, menerima umatnya, berkenan kepada umatnya, melihat dari iman seseorang, iman manusia itu. Ya, melihat dari iman. Kita sudah belajar pelajaran beberapa waktu lalu tentang iman, bahwa iman itu penting. Dan Tuhan melihat keimanan manusia, umat-umatnya. Oke, bagian pertama ini iman yang membenarkan atau dibenarkan karena iman. Oke, saya mau kita lihat ayat selanjutnya di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang kedua. Yesaya Oke. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Yesaya pasal 26 ayat yang kedua, firman Tuhan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar yang tetap setia. Jadi tadi kita baca bahwa dibenarkan atau kebenaran karena iman. Lalu di ayat di dalam Yesaya pasal 26 ayat 2 ini gerbang dibuka ya, gerbang itu dibuka supaya masuk bangsa yang benar. Ya, jadi kita sudah ada beberapa kata kata kunci di situ ya. Iman, benar ya, dan orang benar ya, bangsa yang benar. Oke. Jadi kebenaran oleh iman dan itu menjadi orang-orang yang benar karena iman gitu ya. Nah, saya mau kita lihat ayat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 14. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 14. Tadi di dalam Yesaya 26 ayat 2 dibilang gerbang itu kotanya dibuka, gerbang kota dibuka, masuk orang benar, bangsa yang benar ya. Nah, tadi kita udah lihat bahwa benar karena iman, dibenarkan karena iman. Nah, sekarang kita buka Wahyu 22 ayat yang ke-14. Ya, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14. Di sini dikatakan firman-Nya adalah berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi ayatnya mirip ya dengan yang Yesaya 26 ayat 2 tadi. Jadi pintu gerbang kota dibuka supaya bangsa yang benar bisa masuk. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 14,
bisa makan buah pohon kehidupan dan masuk ke kota itu, ke gerbang kota itu, ya. Ini ada hal yang sama. Namun, teman-teman, ada yang perlu kita perhatikan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 14, ini terjemahan ke bahasa Indonesianya, terjemahan barunya nih kurang pas gitu ya, kurang sesuai. Jadi saya mau merekomendasikan malam ini kita lihat dari versi King James-nya. Karena kita sudah pernah belajar bahwa King James menerjemahkan kata per kata dari tulisan asli, dalam hal ini Greka, Yunani ya. Jadi saya mau kita baca versi King James-nya dari Wahyu pasal 22 ayat 14. Oke. Wahyu 22 ayat 14. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Jadi kalimat kedua dan selanjutnya sama, ya. That they may have right to the tree of life. Jadi mereka punya hak untuk apa? Untuk buah-buah dari pohon kehidupan. And may enter in through the gates into the city, dan bisa masuk dari pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Itu bagian itu sama, tapi bagian pertamanya menurut tulisan atau versi King James-nya sebenarnya blessed are they that do his commandments. Jadi kalau di sini terjemahan bahasa Indonesia kurang pas. Dibilang sini berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Sedangkan tulisan aslinya bukan membasuh jubahnya, tapi yang melakukan perintahnya. Do his commandments. Ya. Blessed are they that do his commandments. Jadi berbahagialah mereka yang melakukan perintahnya, ya. Mereka punya hak untuk makan dari buah pohon kehidupan dan masuk dari gerbang pintu kota itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita sudah baca 3 ayat dan saya mau coba sambungkan ini berdasarkan informasi. Kita sudah belajar cara belajar Alkitab ya, bisa vertikal, bisa horizontal. Jadi vertikal kita melihat satu konteks, ya, ayat itu satu konteks bicara tentang apa, lalu juga secara horizontal, artinya ayat ini dijelaskan di ayat yang lain, artinya satu ayat dan ayat lain saling berhubungan. Baik, tadi ayat yang pertama bahwa dibenarkan oleh iman. Lalu hanya bangsa yang benar, orang yang benar yang akan masuk ke pintu gerbang itu. Yesaya 26. Dan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 14, mereka yang melakukan perintah yang bisa masuk kota itu, pintu gerbang kota itu. Jadi bagian yang pertama ini saya mau sampaikan adalah yang dibenarkan oleh iman adalah orang-orang yang berhubungan atau pasti juga berkaitan dengan penurutan akan perintah kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang punya iman adalah orang yang sama yang dipandang benar oleh Tuhan, adalah mereka juga yang menurut kepada perintah, dan merekalah yang akan makan dari buah pohon kehidupan dan masuk ke pintu gerbang kota Allah itu. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan dia. Dia suatu bagian, satu kesatuan, ya. Dibenarkan karena iman yang didemonstrasikan dengan penurutan. Tadi dibilangkan, blessed are they that do his commandments, that they may enter into the city. Jadi kita ini dibenarkan karena iman yang disertai dengan perbuatan, penurutan kepada perintah. Orang-orang seperti inilah yang mampu diizinkan Tuhan masuk ke dalam kota Allah itu. Ya, amin. Baik, terima kasih. Jadi bagian pertama, iman berhubungan dengan dibenarkan, pembenaran, dan itu juga berhubungan atau sangat erat kaitannya dengan penurutan akan perintah Tuhan. Oke, baik, itu bagian pertama. Bagian kedua, saya mau kita baca lagi, kalau tadi 3 ayat, saya ada beberapa ayat, tapi saya ambil 3 saja, mungkin yang ini ada tambahan sedikit, supaya kita lihat bahwa firman yang satu berhubungan dengan firman yang lain. Baik, bagian yang kedua, mari kita buka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan dari buku Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya mau kita perhatikan bagian pertama.
Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi nggak bisa kita diterima Allah atau berkenan kepada Allah atau sampai kepada Tuhan tanpa iman. Dan ini bagian yang saya mau jelaskan selanjutnya juga berhubungan dengan bagian pertama tadi, bahwa iman berhubungan dengan dibenarkan, dipandang benar atau pembenaran, juga berhubungan dengan penurutan kepada perintah. Nah, bagian kedua ini bahwa iman juga yang membuat kita berkenan atau layak di hadapan Tuhan. Oke. Nah, setelah Ibrani pasal 11 ayat 6, mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Ya, satu halaman kita geser. Ada informasi firman Tuhan seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dari sini saja saya yakin dan percaya teman-teman sudah bisa mengambil pemahaman awal gitu ya, pemahaman awal. Tanpa iman tidak bisa kita berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Dan kita tahu kita sudah diberikan suatu janji atau harapan bahwa kita pasti akan melihat Tuhan, ya. Tuhan akan datang gitu ya, akan jemput kita dan kita akan dibawa masuk dalam kota Allah, kerajaan surga. Tapi katanya tanpa iman kita tidak berkenan, tidak bisa berkenan, ya. Allah tidak berkenan kepada kita, kita tidak layak, dan tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan. Maka kita bisa ambil satu benang gitu ya, kita hubungkan bahwa iman juga berhubungan dengan pengudusan atau penyucian kita. Ya. Dan ini berkaitan. Ya, ini berkaitan gitu ya, ini berkaitan. Saya tambahkan 2 ayat lagi untuk membuat kita ya kalau bahasa belajar Alkitabnya saksi ya, kita lihat saksi lain dari Alkitab. Kita buka Mazmur 24. Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga dan 4. Saya bacakan. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Tuhan itu ungkapan ya, kita tahu di surga. Siapakah yang boleh naik ke atas ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Gitu ya. Ayat 4 menjawab, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang murni hatinya, bahasa lainnya adalah yang suci hatinya. Bersih, suci, kudus. Teman-teman ingat nggak di dalam Matius pasal 5? Nah, kita baca saja ya. Khotbah di atas bukit, Tuhan mengucapkan ada kata berbahagia, beberapa kata menggunakan kata berbahagia. Saya mau kita buka Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke? Jadi yang dibilang tadi di Mazmur, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan, tempatnya yang kudus? Mereka yang murni hatinya. Matius juga menjelaskan yang sama. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ibrani juga mengatakan yang sama, bahwa tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Tuhan, gitu ya. Dan tadi dibilang tidak bisa tanpa iman, ya. Tanpa iman nggak mungkin kita berkenan kepada Allah. Maka bagian yang kedua ini saya mau sampaikan bahwa iman berhubungan dengan penyucian kita atau pengudusan kita, gitu ya. Kita menjadi kudus, gitu ya. Jadi kalau kita coba sekarang kita gabung lagi semua informasi firman Tuhan ini, makanan-makanan rohani ini, mari kita gabungkan. Kalau gitu kita bisa mendapat satu pembelajaran bahwa iman itu penting karena iman tadi membenarkan, ya, dibenarkan karena iman, ya. Abraham dibenarkan karena imannya. Tapi iman itu juga disertai dengan penurutan kepada perintah. Hanya orang yang benar karena iman bisa masuk ke pintu gerbang kota Allah,
Dan mereka yang masuk pintu gerbang Allah adalah orang-orang yang menurut akan perintah Tuhan. Maka ini adalah suatu kesatuan. Iman disertai dengan penurutan atau perbuatan. Dan iman juga tidak membuat kita sekedar menurut. Dan proses dari iman yang kita yang dibenarkan oleh iman yang disertai demonstrasi dengan penurutan, inilah cara Tuhan untuk menyucikan atau menguduskan kita. Karena dengan iman yang membuat kita jadi dibenarkan, yang kita menjadi menurut, do His commandments, inilah yang akan menguduskan kita. Hanya orang-orang kudus, tadi bilang apa? Tanpa kekudusan tidak bisa ke surga. Dan ini yang akan berkenan kepada Tuhan. Jadi iman dibenarkan karena iman, dikuduskan karena iman. Iman yang membenarkan, iman yang menguduskan kita, dan iman ini produknya adalah disertai dengan penurutan akan hukum Tuhan. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Dia sebuah kesatuan, satu paket. Gitu ya, satu paket. Nah, baik. Jadi iman berhubungan dengan pembenaran, berhubungan dengan pengudusan atau penyucian, dan itu sebuah kesatuan, itu adalah rencana Tuhan, dan kita bisa melihat Allah, kita bisa masuk itu gerbang itu, dan itu penting. Itu makanya malam ini saya membuat judulnya yang penting, gitu ya, supaya kita bisa dapat, wah jangan sampai kita hidup selama ini hanya percaya iman saja, tapi tidak disertai dengan penurutan gitu ya kepada perintah. Dan kita tidak ada konteks atau pemikiran, pemahaman bahwa kita harus hidup suci di hadapan Tuhan. Wah, kita pokoknya Yesus sudah mati bagi kita, kita udah, kita bagian kita ya kita sudah pasrah saja. Tidak bisa melihat Allah tanpa kekudusan, gitu ya. Mungkin 1 Tesalonika 4 ayat 2 boleh saya bacakan, saya tambahkan untuk menguatkan bagian pertama ini. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-2, tidak salah. Oh. 1 Tesalonika 4 ayat 2, tapi poinnya ada di ayat 3. 1 Tesalonika 4 ayat 2, kamu tahu juga bahwa petunjuk sini kalau versi King James ini hukum ya, perintah ya, atau firman. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus, gitu ya. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Tuhan menghendaki pengudusan. Jadi memang kita sekarang semua belum kudus, belum ada orang suci ya. Kalau ditanya siapa yang sudah suci, pasti nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang sudah menjadi orang kudus, pasti tidak ada yang angkat tangan. Tapi Tuhan menghendaki kekudusan. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau, artinya Tuhan tahu akan ada orang-orang yang kudus. Karena iman. Iman yang membenarkan, iman yang menguduskan kita, yang disertai dengan penurutan atau perbuatan. Baik, itu bagian pertama. Nah, saya sekarang akan memberikan sebuah, karena malam ini bagian terakhir ya, jadi saya akan sedikit lebih panjang sedikit ya. Saya akan memberikan sebuah, kalau bahasa Alkitabnya atau bahasa belajar Alkitabnya, konsep tipologi, melihat satu cerita kronologi yang pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Boleh ya? Dan itu menjadi, bisa dibilang bagian terakhir dari pelajaran kita malam hari ini, sehubungan dengan yang penting bagi umat Tuhan. Oke, baik. Saya mau kita buka Keluaran pasal 19. Ada satu cerita, kita akan loncat-loncat bacanya karena kita mau ambil inti-inti ceritanya saja. Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang ke-10 dan yang 11. Jadi kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 19, ini cerita tentang orang Israel, ya, bangsa Israel bersama dengan Musa, dan Tuhan mau memberikan sebuah hukum, sebuah perjanjian, dan Tuhan bilang kepada Musa dia mau datang bertemu dengan bangsa, umat-umatnya, orang Israel, dia mau mereka jadi umatnya, lalu Tuhan bilang sama Musa, kasih tahu mereka persiapan sebelum Tuhan datang di Gunung Sinai, gitu ya. Mari kita baca Keluaran pasal 19, kita loncat aja langsung ke ayat yang 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi Tuhan mau datang ketemu dengan bangsa Israel. Sebelum Tuhan datang, perintah atau
amaran Tuhan atau panggilan Tuhan kepada umat-umatnya adalah menguduskan diri. Oke, itu yang dikehendaki Tuhan. Pengudusan, tadi kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 3. Pengudusanmu, itulah kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau datang ke Gunung Sinai, kamu bilang sama bangsa Israel, Musa, kuduskan diri. Oke, baik. Sekarang kita baca ayat yang ke-14. Kita loncat. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnya bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. 15, maka kata Musa kepada bangsa, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Jadi harus ada manner, harus ada perlakuan khusus kalau mau ketemu Tuhan. Gitu ya. Kalau Tuhan mau datang tuh harus ada persiapan, gitu ya. Dan persiapannya adalah pengudusan diri. Oke, baik. Kita loncat ke Keluaran pasal 24 ayat 12. Kita mau ambil cerita pentingnya untuk kita pada malam hari ini. Keluaran pasal 24 ayat yang ke-12. Perikopnya di situ Musa di Gunung Sinai. Ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi Tuhan panggil Musa, mau dikasih, kita tahu semuanya, 2 loh batu yang berisi 10 perintah atau hukum Allah. Oke, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Saya mau kita perhatikan kata awan itu menutupinya. Jadi Tuhan panggil Musa, Musa naik ke atas, begitu Musa naik sampai ke atas, awan menutupnya. Jadi Musa naik ke atas, ya, naik ke atas gunung, ya, pergi ke atas bertemu dengan Tuhan. Awan menutupinya, ya. Kita ingat-ingat ya, awan menutupinya. Sekarang kita loncat lagi ke Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Kita tahu ceritanya, Musa naik ke atas gunung, beberapa waktu lamanya, lalu apa yang terjadi? Bangsa Israel tadi dibilang, ingat pengudusan diri, ya, jaga, behave, jaga kelakuanmu. Musa lagi naik ke atas, sudah ditutup oleh awan, bertemu dengan Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 4. Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 4, ayat pertama, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah, huruf kecil, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Dengan kata lain, kami tidak tahu kapan dia turun. Atau kita tidak tahu kapan dia datang lagi, turun dari atas. Gitu ya. Lalu ayat selanjutnya, lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu. Saya ingatkan, Harun adalah imam besar waktu itu ya. Pada telinga istrimu, anakmu laki-laki, perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4, diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu. Menarik, terjemahan barunya digunakan huruf besar sekarang, Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, kita tahu ini adalah patung anak lembu emas. Lalu mereka menyembah patung. Oke, mereka menyembah patung. Jadi Musa naik, lama turun, belum datang-datang lagi. Mereka tidak tahu kapan Musa turun, lalu mereka menyembah patung. Lalu Keluaran pasal 32, kita lanjut ayat yang ke-26. Lalu Musa turun, ya, kita tahu ceritanya Musa marah gitu ya. Ayat yang ke-26 kita baca, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Jadi Musa melakukan pemisahan, mana yang menyembah patung anak lembu emas tadi, mana yang mau menyembah Tuhan, berpihak kepada Musa, Tuhan titipkan loh batu yang pada Musa. Lalu terjadi pemisahan antar umat Tuhan, sama-sama bangsa Israel, tapi sebagian menyembah patung, yang tidak setia, tidak menguduskan diri, ya. Sebagian lagi masih tetap menunggu Musa, ya, menunggu Musa. Lalu kita lihat ayat yang ke-32, menarik. Keluaran pasal 32 ayat yang ke-32. Musa berkata kepada Tuhan, ya, karena Musa kesal lihat bangsa ini, dia
tahu Tuhan bisa marah karena perlakuan bangsa Israel ini. Lalu ini yang dikatakan oleh Musa, ayat 32 dari Keluaran pasal 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya Engkau, Tuhan, mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab hidup yang telah Kau tulis. Gitu ya. Jadi, saudara-saudara, teman-teman, Musa bilang, jadi Musa tahu namanya ada dalam kitab kehidupan. Gitu ya. Karena dia hamba Allah, dia menurut, dia tahu janji yang Tuhan berikan kepada hambanya yang setia. Tapi karena dosa-dosa atau kesalahan bangsa Israel, Musa mau menggantikan mereka. Dalam kata lain, menanggung dosa mereka. Tuhan, ampuni mereka, biar aku yang tanggung. Hapus aja namaku dari buku hidup. Aku nggak usah ke surga, aku aja yang jadi orang berdosanya, nggak apa-apa. Aku tanggung dosa mereka, ampuni mereka. Gitu ya, itu kata Musa. Seperti itu. Tapi Tuhan jawab, yang berdosa kepadaku itu yang akan menanggungnya. Karena Tuhan tidak izinkan Musa pada saat itu menjadi juru selamat. Karena bukan Musa juru selamatnya. Baik, cerita bagian pertama sudah selesai. Bagian pertama selesai. Saya mau kita, itu yang terjadi kepada bangsa Israel, umat Tuhan. Nah, saya mau kita loncat ke dalam cerita di dalam versi selanjutnya ya. Tapi sebelumnya mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 11. Ini ayat perantaranya. 1 Korintus 10 ayat 11. Oke, 1940. Semoga jam 8 kita bisa selesai ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, semuanya ini telah menimpa kepada mereka. Kalau kita lihat perikop ayat pasal 10 ini, Israel sebagai suatu peringatan. Jadi Israel sebagai suatu pembelajaran ya. Jadi kita melihat semua cerita-cerita bangsa Israel, termasuk cerita yang tadi, itu sebagai suatu pelajaran, peringatan. Tapi menarik di ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin, itu kita. Kita hidup di zaman akhir. Jadi cerita bangsa Israel itu dituliskan untuk menjadi contoh untuk kita hidup di zaman akhir. Tapi kata contoh di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 ditulis dalam bahasa Yunani aslinya adalah tupos. Ya, tupos kalau tidak salah. Ya, tupos. Itu yang berarti sebuah pattern, pola. Jadi sebuah pola. Kalau di ayat 6, semua ini telah terjadi sebagai contoh. 1 Korintus 10 ayat 6, semua ini telah terjadi sebagai contoh. Kata contoh itu di situ ditulis dengan kata example kalau dalam King James-nya. Example, contoh. Tapi kalau di dalam ayat 11, King James-nya mencatat dengan kata ensample, bukan example, tapi ensample. Nah, ensample ini ditulis dalam bahasa asli Yunani-nya adalah tupos yang berarti pola. Kalau contoh, saya mau menyontoh, gitu ya. Saya mau menyontoh, bisa jadi mirip, bisa jadi tidak. Tapi kalau kata tupos atau pattern pola sudah ada bentuknya, sehingga kalau ditaruh seperti ini ya bentuknya seperti itu, kalau ditaruh seperti ini bentuknya seperti ini, persis gitu ya. Persis dia peristiwanya, kejadiannya. Baik, sekarang kita masuk ke cerita kedua. Mari kita maju ke dalam Injil dari buku Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, saya mau ulangi sekali lagi tadi yang terjadi di Kejadian pasal 19 sampai Kejadian pasal 32 ya. Tuhan mau datang ketemu dengan umat Israel, bangsa Israel. Tuhan mau datang, dia bilang kepada Musa, kasih tahu bangsa Israel untuk menguduskan diri. Lalu Musa naik ke atas, lalu dia ditutupi awan, tapi dia datangnya nggak ada yang tahu. Musa datang lagi nggak ada yang tahu. Mereka bilang diundur-undur, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kapan turunnya mereka tidak tahu. Yang terjadi bukan menguduskan diri, umat-umat Tuhan sebagian malah menyembah patung, anak lembu emas. Lalu akhirnya Musa turun memisahkan. Dipisahkan. Tadi siapa yang menyembah patung, siapa yang tidak. Ya, lalu dipisahkan. Oke, itu tadi ceritanya ya. Sekarang kita masuk ke Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Markus 1 ayat 14 sampai 15, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil. Kata Yesus ayat 15, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Jadi kalau tadi Tuhan mau datang ke Gunung Sinai, sekarang Yesus bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Jadi kita tahu kata bertobat artinya meninggalkan yang jahat, yang melanggar hukum atau melanggar perintah Tuhan, karena dosa menurut 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa ialah pelanggaran akan hukum. Ya, jadi kalau bertobat berhenti berbuat dosa atau berhenti melanggar hukum. Nah, kalau kita berhenti melanggar hukum, kita bertobat, maka kita bersih. Artinya kita kudus. Jadi panggilan yang Tuhan sampaikan di dalam Markus ini adalah bertobatlah atau kerajaan Allah sudah dekat, kuduskan diri. Ya, sucikan, jangan lakukan yang jahat, yang kotor di hadapan Tuhan atau melanggar perintah, melanggar hukum yang adalah dosa. Oke? Jadi panggilannya adalah bertobat, kuduskan diri. Lalu kita lihat Kisah pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah pasal 2 ayat yang ke-38, sama seperti tadi, saya mau kita loncat-loncat supaya kita dapat inti-intinya sesuai dengan topik kita malam hari ini. Ceritanya, Kisah pasal 2 ayat yang ke-38. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid atau rasul-rasul juga memberikan pekabaran yang sama. Kisah pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus tugasnya, pekerjaannya adalah menguduskan, membersihkan kita, menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan bilang, aku akan mengirim penghibur yang lain, akan menuntun kamu kepada kebenaran. Jadi kalau kita salah, jadi benar, kita jadi kudus. Pekerjaan Roh Kudus menguduskan kita. Bertobatlah, gitu ya. Jadi sama ya, setelah Yesus kasih pekabaran yang sama, lalu juga murid-murid kasih pekabaran yang sama. Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang 9, kita mundur satu halaman, di dalam Kisah pasal 1 ayat yang 9, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya tadi ingatkan, perhatikan kata awan menutup. Ya. Waktu Musa naik ke atas gunung, awan menutupnya. Lalu Yesus juga waktu naik ke surga, awan menutupnya. Dan sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Musa naik tadi ke Gunung Sinai, ada pekabaran kepada bangsa Israel, menguduskan diri, jangan melanggar hukum, jangan buat macam-macam. Yesus juga berkata yang sama, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, lalu Yesus naik. Seperti Musa tadi naik, lalu awan menutupnya. Wah, luar biasa. Ya, lalu awan menutupnya, lalu Yesus naik. Sampai sekarang Yesus belum datang ya, saudara, teman-teman. Sampai sekarang Yesus belum datang, gitu ya. Dan kita juga tidak tahu, ya, apakah Tuhan Yesus mengundur-mundur sama seperti yang dipikir oleh bangsa Israel, Musa mengundur-mundur, atau kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kurang lebih ceritanya sama, ya. Nah, kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang keempat. Ini adalah pengalaman umat-umat Tuhan yang sama kepada bangsa Israel, kepada zaman rasul-rasul, dan juga kepada kita. 2 Petrus 3 ayat yang keempat. 2 Petrus 3 ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Oke? Jadi ada umat-umat Tuhan di dalam 2 Petrus ini diceritakan ada umat-umat yang mengejek. Mana janji kedatangan Tuhan? Udah lama nih, udah dari zamannya leluhur kita udah kasih tahu Tuhan mau datang gitu ya. Mana nih gitu ya. Kurang lebih seperti yang dialami bangsa Israel, mana nih Musa nih? Kok nggak turun-turun nih? Ya. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi sama dia nih. Kenapa dia belum turun-turun nih? Kita sembah patung yuk. Gitu ya. Lalu kita buat patung, menyembah patung. Dan patung yang dibuat oleh imam besar, Harun, pemimpin agama. Oke? Patung yang dibuat oleh pemimpin agama. Nah, mari kita loncat ke dalam Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13, ayat 15 dan 16. Wahyu pasal 13 ayat 15 dan ke-16. Wahyu pasal 13 ayat 15 dan 16, saya baca 15.
dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ini kalau kita baca Wahyu, ini adalah cerita tentang nubuatan akhir zaman ya, teman-temannya. Kita tidak belajar Wahyu secara spesifik malam hari ini, tapi saya cuma mau mencari satu benang bahwa ada peristiwa yang sama. Pada waktu bangsa Israel menunggu kedatangan Musa, Musa turun untuk membawakan apa pesan Tuhan itu, mereka menunggu, tidak sabar, tidak tahu apa yang terjadi, lalu mereka menyembah patung anak lembu emas. Dan cerita ini mirip-mirip lah ya, saya bilang gitu ya. Pada saat ini kita masih menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, namun Wahyu pasal 13 dan nanti Wahyu pasal 14 menubuatkan bahwa akan ada satu pergerakan yang akan dibuat oleh setan, diperkasai oleh setan untuk membuat satu patung binatang yang akan disembah oleh yang kaya, miskin, besar, kecil, semua orang. Jadi kurang lebih ceritanya sama, bahwa akan pada saat menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan ada penyembahan patung. Kita baca ayat yang ke-14, pasal yang ke-14, pasal 14 mulai dari ayat yang ke-9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Artinya penyembahan patung tidak sesuai dengan kehendak Allah. Artinya penyembahan patung bukanlah persiapan dengan pengudusan diri. Oke ya? Akan menerima murka Allah yang tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang dan di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Mari kita susun lagi. Yesus bilang kepada bangsa Israel, aku mau datang. Kata Tuhan, aku mau datang, mau ketemu. Sebelum bertemu dengan aku, kata Tuhan, persiapannya adalah pengudusan diri. Ya, lalu Musa naik, ya, lalu ditutupi oleh awan, tapi Musa lama turun, umat-umat Tuhan sebagian menyembah patung. Lalu Musa turun melakukan pemisahan, mana yang menyembah patung, mana yang bukan, lalu yang menyembah patung mendapat hukuman, yang tidak menyembah patung mendapat berkat. Ya, selamat. Cerita selanjutnya, Tuhan juga, Yesus memberikan pekabaran, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Berhenti berbuat dosa, berhenti melanggar hukum, perintah, pengudusan diri. 1 Tesalonika 4 ayat 2, yang dikehendaki adalah pengudusan dirimu. Lalu Yesus naik juga sama seperti Musa tadi, lalu awan juga menutupi. Dan sampai sekarang kita tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua kali. Turun. Ya, dia lagi ketemu Bapa, dia mau turun. Ada janjinya ya, Yesus akan datang lagi. Tapi kita tidak tahu kapan, yang kita percaya sebentar lagi. Dan kita tidak tahu, tapi kita diberikan satu amaran bahwa jangan mengulangi, yang tadi 1 Korintus 10 ayat 11, segala sesuatu yang terjadi pada mereka Israel menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Pola. Akan ada usaha setan untuk membuat umat-umat Tuhan karena tidak sabar, tidak setia, tidak menguduskan diri, akhirnya akan menyembah patung binatang. Dan Tuhan bilang, barang siapa yang menyembah patung binatang itu akan menerima cawan anggur murka Allah. Seperti Musa turun, dipisahkan, yang menyembah patung binatang, ya menyembah setan, atau apapun itu nanti bentuknya, akan dihukum, tapi yang tidak akan mendapat berkat. Dan solusi untuk itu adalah, kita masuk bagian terakhir, solusi untuk itu adalah Wahyu pasal 13 tadi, kita kembali ke sana, kita baca ayat yang ke-10. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10. Solusinya. Wahyu 13 ayat yang ke-10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting, ya sesuai judul kita pada malam hari ini, yang penting di sini adalah ketabahan iman orang-orang kudus. Saya baru hubungkan dengan pelajaran bagian pertama tadi, bagaimana iman menjadi hal yang penting, dan iman berhubungan dengan pembenaran, kita dipandang benar oleh Tuhan, dan itulah yang menguduskan kita karena disertai dengan penurutan akan perintah. Yang penting katanya di sini, iman, ketabahan, iman orang-orang kudus. Ya, Wahyu pasal 13 tadi ada patung binatang ya yang disembah. Wahyu pasal 14, tadi kita sudah baca ayat yang 9 sampai 11, siapa yang menerima patung binatang dan menerima tanda binatangnya gitu ya, akan terima murka Allah. Kita baca ayat yang ke-12. Yang penting gitu ya. Ya.
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi kita ketemu lagi nih, hubungannya iman, hukum Allah, menuruti perintah Allah, dan ini adalah yang disebut orang-orang kudus, gitu ya, orang-orang kudus. Tapi saya mau kita sedikit lebih lebih menyelidiki lagi. Wahyu pasal 14 ayat 12 juga ada sedikit kekurangan dalam penterjemahan, gitu ya. Saya mau kita baca Wahyu 14 ayat yang ke-12 versi King James-nya. Izinkan saya baca versi King James-nya, Wahyu 14 ayat 12. Kalau tadi di situ, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, tapi menurut versi terjemahan King James dikatakan seperti ini. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Jadi bukan faith to Jesus tulisan aslinya, faith of Jesus. Jadi bukan iman kepada Yesus, tapi imannya Yesus. Ada banyak ayat di dalam Alkitab, memang betul kita beriman kepada Yesus, nggak ada masalah dengan itu. Faith to Jesus, kita bisa temukan di Alkitab. Faith in Jesus, iman di dalam Yesus juga kita akan temukan di Alkitab. Tapi Wahyu 14 ayat 12 bicara spesifik, faith of Jesus. Dan kata perintahnya adalah keep. Saya ulangi ya. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Jadi ada dua yang di-keep, ada dua yang dituruti, ada dua yang diperhatikan. Perintah Allah dan iman yang seperti Yesus. Dan kita tahu iman Yesus adalah apa? Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, kata Yesus, gitu ya. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Yesus sering bilang, apa yang kukatakan, apa yang kubuat bukan kehendakku, tapi kehendak Bapakku yang mengutus aku. Itu faith of Jesus. Percaya, bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Menurut, seturut, selaras dengan perintah Bapaknya, kehendak Bapaknya. Dan kehendak Bapaknya tadi apa? Kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 2. Iya, inilah kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Pengudusanmu. Itu maka Yesus layak menjadi anak domba yang dikorbankan karena tak bercacat celah, kudus, bersih, suci ya. Baik, kita sudah bisa melihat satu aliran cerita ya, bahwa yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus, iman orang-orang kudus, yang penting adalah penurutan kepada hukum perintah Tuhan dan penurutan menurut atau meneladani iman seperti yang Yesus punya. Itulah yang disebut, here is the patience of the saints. Inilah yang akan disebut orang-orang kudus. Inilah yang akan disebut orang-orang kudus. Jadi saya pikir ini menjadi satu pelajaran yang penting bagi kita semua, supaya kita tidak mengulangi kesalahan atau kejatuhan dari bangsa Israel di saat mereka menunggu Musa turun ya untuk membawakan kabar baik, firman, hukum Tuhan yang menjadi berkat bagi mereka pada saat itu. Hal yang sama kepada kita juga menunggu kedatangan Tuhan yang dua kali. Akan ada usaha setan untuk membuat kita menyembah patung, sama ya, tapi kalau mau sukses katanya, tadi solusinya adalah orang-orang kudus harus menguduskan diri. Persiapan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah menguduskan diri dengan cara menuruti atau keep, menjaga. Kata keep itu sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya itu sebenarnya tereos kalau tidak salah ya. Jadi observe, memperhatikan gitu. Teliti kepada hukum itu, perintah itu, ya, dan kepada iman yang seperti Yesus gitu ya. Bahwa itulah yang akan membuat orang-orang kudus, umat-umat Tuhan di akhir zaman ini lolos, sukses, tahan dari ujian terakhir itu. Lalu kalau kita baca tadi Wahyu pasal 14 sampai ayat 12, tadi yang penting di sini itu, lalu baca ayat yang selanjutnya, lalu akan ada malaikat panggil Yesus keluar dari bait suci untuk menyabit, ya, memanen, ya gitu ya. Lalu ada malaikat juga yang akan memanen, tapi yang Yesus panen akan diambil, tapi yang malaikat panen, malaikat Tuhan membawa dibakar gitu ya. Jadi itulah tadi pemisahan tadi seperti Musa dipisahkan, siapa yang menyembah patung yang tidak menguduskan diri dengan iman seperti Yesus
dan penurutan kepada hukum tidak seperti itu, maka akan dibinasakan. Tapi orang-orang kudus yang menguduskan diri dengan memiliki iman seperti Yesus dan menurut kepada perintah, mereka lah yang akan dikuduskan dan mereka akan dibawa Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Allah, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu tadi kita sudah pelajari bahwa berhubungan dengan penurutan kepada hukum. Hukum itu suci, kalau kita melanggar hukum, kita menjadi kotor, kalau kita menurut pada hukum, kita menjadi disucikan. Baik, saya sudah pas di jam 8, saya terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya sudah sampai di ujung pelajaran kita pada malam hari ini, dari seri besar kita dengan iman. Iman itu harus diisi dengan firman, karena iman itu fondasinya firman. Iman itu harus bertumbuh, iman itu penting, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Yesus datang mencari iman orang-orang yang beriman. Iman itu juga harus sehat, harus benar, jangan salah. Iman kita menentukan kita dipandang benar oleh Tuhan atau tidak. Iman kita juga yang menentukan bagaimana kita bisa disucikan atau dikuduskan, gitu ya. Jadi iman yang membenarkan dan iman yang menguduskan. Dengan iman kita dibenarkan, dengan iman kita dikuduskan, dan semuanya mengerucut kepada pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan bagi kita semua, gitu ya. Semoga pelajaran tentang iman ini boleh menjadi berkat. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin belum bisa kita pahami lebih dalam pada malam hari ini, saya percaya Roh Kudus Tuhan tidak tutup mata, akan membantu kita semua untuk memberikan pengertian yang lebih dalam lagi di saat kita merenung-renungkan firman Tuhan. Gitu ya. Semoga menjadi berkat, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.